Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang merancang layanan pembelajaran, bimbingan, dan konseling berdasarkan perkembangan peserta didik fase E atau F yang berjenjang dari usia 15 sampai 18 tahun. Jadi dalam merancang layanan pembelajaran, terutama dalam BK itu layanan, baik itu responsif, dasar, dan sebagainya, itu kita perlu memperhatikan perkembangan peserta. Perkembangan peserta didik pada fase E atau F ini berjenjang 15 sampai 18 tahun. Bahwasanya masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia. Pada masa ini terjadi peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sehingga sifat remaja sebagian sudah tidak menunjukkan sifat masa anak-anaknya. Tapi bisa disebut juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Nah, usia 15 sampai 18 tahun ini termasuk masa remaja akhir. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada ciri-ciri masa remaja. Masa remaja sebagai periode penting, masa remaja sebagai periode peralihan, masa remaja sebagai periode perubahan, masa remaja sebagai masa mencari identitas, masa remaja merupakan usia yang bermasalah, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan, masa remaja sebagai masa yang tidak realistis, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Pada masa remaja ini memiliki berbagai ciri-ciri ya. Kita sebut saja yang periode penting ketika pada masa remaja tersebut peserta didik perlu dikembangkan sesuai dengan tugas perkembangannya. Supaya apa? Karena untuk menentukan ke masa selanjutnya, masa remaja ini perlu dikembangkan sesuai dengan bakat, minat, serta harapan atau cita-citanya ketika lulus dari SMA ataupun SMK atau sederajat. Sehingga perlu membimbing siswa ataupun peserta didik untuk dapat melalui masa remaja sebagai periode yang penting. Selanjutnya, masa remaja sebagai periode peralihan. Peralihan yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dari masa kanak-kanak akhir yaitu SMP menuju ke masa dewasa awal. Nah, penting sekali karena tadi sudah disebutkan tidak juga disebut sebagai anak-anak, tidak juga sebagai disebut dewasa, sehingga disebut dengan periode peralihan dari anak-anak menuju remaja dan remaja nanti menuju masa dewasa. Selanjutnya, masa remaja sebagai periode perubahan merupakan masa yang identik dengan banyak sekali perubahan, baik itu dari fisik, kognitif, sosial, dan emosionalnya. Nah, perubahan tersebut sangatlah terlihat sekali dibandingkan dengan masa dewasa, sehingga perlu guru mendampingi perubahan pada perkembangan remaja peserta didik. Selanjutnya, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Masa remaja betul sekali di mana siswa mencari identitas dirinya, siapa aku, kenapa saya hidup di dunia ini, kenapa saya terlahir di keluarga ini. Hal-hal tersebut akan sangat wajar jika masa remaja menanyakan hal tersebut. Mencari pertanyaan-pertanyaan tersebut dari berbagai sumber, baik itu berinteraksi, baik itu dari membaca buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Sehingga jangan sampai ketika mencari identitas dirinya itu malah menjurus ke hal yang tidak diharapkan. Perlu sekali bimbingan dari seorang guru untuk sesuai dengan tracknya tugas perkembangan di masa remaja di 15 sampai 18 tahun ini. Selanjutnya,
Masa remaja juga disebut dengan usia yang bermasalah. Banyak sekali konflik yang akan ditemukan di masa remaja ini dan ini hal yang sangat wajar karena ketika remaja dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan di masa remajanya, itu sebagai bekal nanti ketika menuju masa dewasa yang lebih kompleks lagi permasalahannya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang secara umum itu hal yang sangat wajar dialami oleh remaja. Jangan sampai bermasalah terhadap etika yang membuat suatu aturan-aturan itu dilanggar yang dirinya merasa terbebani, membuat jadi tidak sekolah, terus juga tidak mau berinteraksi dengan orang-orang, perlu sekali pengetahuan-pengetahuan terkait bahwasanya usia remaja pasti ada permasalahan yang selalu ditemui. Selanjutnya, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan. Betul sekali, takut dengan pelajaran matematika karena tidak bisa. Takut bertemu dengan gurunya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karena beda kepribadiannya. Dan juga dengan teman-temannya yang biasanya kelas 10 itu menemukan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebayanya yang berbagai latar belakang. Selanjutnya, masa remaja sebagai masa yang tidak realistis, dia selalu berpikir imaginary, berbeda dengan anak-anak yang harus selalu ada contohnya. Nah, kalau masa remaja itu berpikirnya sudah abstrak sekali, berpikir sampai ke depan, sangat jauh. Perlu diarahkan juga supaya tidak berpikiran hal-hal yang tidak baik seperti itu. Selanjutnya masa remaja sebagai ambang masa dewasa, betul sekali sebagai periode yang penting bahwasanya masa remaja menentukan nanti di masa dewasa seperti itu. Kita lanjut. Tugas perkembangan masa remaja. Ada 7 tugas perkembangan pada masa remaja ini. Yang pertama, mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mempersiapkan karir ekonomi. Keenam, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang ketujuh, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi. Oke, yang pertama, bahwasanya remaja perlu membentuk sebuah hubungan yang baru dengan teman sebayanya, baik pria maupun wanita. Waktu kelas 10 pasti akan bertemu dengan teman-temannya yang baru dari berbagai latar belakang. Ada yang dari daerah kota, ada yang berasal dari daerah pedesaan, sehingga perlu membentuk sebuah hubungan yang baru yang lebih matang. Karena apa? Masa remaja ini merupakan masa pubertas. Sehingga jangan sampai masa remaja ini sebagai salah satu ajang untuk menyalurkan hal yang tidak. Karena kita di Indonesia itu ada budaya, ada agama yang nantinya itu dapat mempengaruhi hubungan berinteraksi baik itu dengan pria maupun wanita. Peran guru ataupun guru BK perlu sekali menjelaskan bahwasanya ada batasan-batasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya baik pria maupun wanita supaya tidak kebablasan. Nah, jika tidak bisa mencapai hubungan baru, tidak bisa berteman dengan teman sebaya yang baru, perlu dilakukan pendampingan kepada peserta didik tersebut supaya apa? Supaya perkembangan sosialnya dapat terbentuk dan dapat menentukan nanti di masa dewasa. Oke, kita lanjut. Mencapai peran sosial pria dan wanita. Pada masa remaja ini perlu untuk sudah tahu bahwasanya saya sebagai pria itu perannya seperti apa. Wanita perannya bagaimana. Sehingga tidak sampai salah dengan gender yang dimiliki.
Seperti itu. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Rajin berolahraga, ya, karena apa? Semakin ke masa remaja itu, ke masa dewasa nanti beraktivitas fisiknya makin menurun, sehingga perlu sekali itu mengoptimalkan fisik yang dimilikinya dan tubuhnya secara efektif supaya tetap sehat walafiat. Seperti itu. Oke, selanjutnya mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Selain masa remaja itu berinteraksi di sekolah, masa remaja juga di lingkungan sekitarnya perlu bertanggung jawab sebagai perannya di lingkungannya. Mengikuti Karang Taruna misalkan, ikut mensukseskan berbagai kegiatan di kampungnya atau di daerahnya. Karena itu salah satu perannya di lingkungan sosialnya supaya bisa menjadi remaja yang bertanggung jawab. Selanjutnya, mempersiapkan karir ekonomi karena di masa remaja ini bisa menentukan dia ketika dia masa dewasanya apakah saya ingin mengambil jenjang karir yang sesuai dengan bakat minat ataukah mengikuti orang tua sehingga perlu pendampingan dengan guru BK-nya. Selanjutnya, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Betul sekali bahwasanya tidak semua remaja itu ada yang bisa melanjutkan kuliah dan ada yang bisa langsung bekerja. Tapi biasanya kalau yang perempuan itu ada yang sudah menunggu laki-lakinya dan perlu sekali untuk memberikan pengetahuan terkait tentang bagaimana hubungan dalam keluarga supaya tidak terjadi perceraian, supaya bisa memahami terkait tentang peran masing-masing baik itu pria dan wanita dan apa saja konflik-konflik yang ada dalam perkawinan dan berkeluarga. Perlu sekali diketahui seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir memperoleh perangkat nilai dan sistem etis, dalam mengembangkan ideologi. Pemikiran-pemikiran yang muncul saat masa remaja berasal dari saya itu lahir dan kenapa sekarang ada di Indonesia, kenapa saya lahir sebagai pria, wanita, itu hal-hal yang nantinya akan mempengaruhi ideologi dalam pemikirannya. Sehingga perlu diarahkan sesuai dengan nilai budaya yang ada. Lanjut. Pada umumnya, aspek perkembangan pada manusia itu ada 4. Fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Keempat ini saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain, ya. Sehingga perlu untuk memberikan pendampingan kepada peserta didik pada masa remaja. Kita lihat bahwasanya ciri perkembangan fisik peserta didik pada usia 15 sampai 18 tahun, bahwasanya pada perempuan hampir mencapai tinggi maksimal pada fisiknya. Pada umumnya betul seperti itu, namun ada khususnya, ada yang masih tumbuh kembang. Namun pada mayoritasnya bahwasanya tinggi badan seorang perempuan itu mentok di usia 15 sampai 18 tahun. Jadi jangan sampai nanti ada peserta didik yang perempuan yang selalu mengeluh dengan tinggi badannya. Kenapa saya tidak menambah tinggi badannya? Padahal di dalam masa usia remaja perempuan itu pada jenjang usia 15-18 tahun itu sudah mencapai tingginya maksimal. Oke. Selanjutnya pada laki-laki masih terus bertambah tinggi suara. Masih terus bertambah ya tinggi badannya. Suaranya semakin berat, semakin ngebas, terus ototnya juga semakin tumbuh cepat ya, semakin membesar dan tumbuh rambut di area wajah. Baik itu seperti kumis, terus seperti jenggot, dan sebagainya. Dan pada masa remaja juga, baik perempuan maupun laki-laki itu mengalami perkembangan fisik yang sangat pesat pada bagian tertentu. Sehingga perlu memberikan pemahaman-pemahaman terkait tentang kesehatan reproduksi kepada remaja. Selanjutnya, nafsu makan tinggi
Berat badan cenderung bertambah karena pengaruh pertumbuhan. Betul sekali. Bahwasanya semakin tinggi usia, bahwasanya kita itu semakin berkembang. Makan kita juga semakin banyak sebagai remaja, terus juga berat badan cenderung bertambah karena pengaruh pertumbuhan. Ya, selanjutnya suka begadang karena pengaruh hormon. Fenomena remaja sekarang itu suka begadang karena apa? Bisa jadi bermain HP sampai larut malam, atau bermain game, atau melakukan chatting melalui media sosial yang mempengaruhi hormon untuk selalu, wah saya merasa senang ketika melakukan aktivitas ini sehingga saya tidak merasa lelah. Padahal badan itu ada batasan waktunya untuk istirahat. Seperti itu. Dan ini sebetulnya hal yang wajar ya. Penting sekali bahwasanya sebagai orang tua maupun guru memberikan edukasi bahwasanya ini hal-hal yang akan oleh kalian lalui di masa remaja. Namun, jika hal-hal yang dilalui terlalu berlebihan itu bisa berdampak pada perkembangan fisiknya. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama, dapat fokus pada beberapa aktivitas dalam beberapa waktu yang sama. Ini pada perkembangan kognitifnya. Jadi, pada masa remaja ini, beberapa peserta didik bisa multi fokus dalam waktu yang bersamaan. Dan ini hal yang wajar karena seiring bertambahnya kognitifnya itu semakin berkembang. Berbeda dengan anak-anak, hanya satu saja fokus. Seperti itu. Selanjutnya, menyadari bahwa tidak semua informasi dapat dipercaya. Oke. Masa remaja adalah masa yang tidak mudah percaya kepada orang lain. Karena sudah mulai terbentuk pemikiran-pemikiran. Emang betul seperti itu? Kayaknya tidak deh. Saya pernah membaca hal-hal yang lain di ini. Terus saya juga pernah melihat dia tidak melakukan seperti itu. Sehingga perlu verifikasi yang lebih dalam pada masa remaja. Dan hal tersebut adalah wajar. Seperti itu. Selanjutnya, mampu berpikir abstrak dan logis, tapi belum mahir memprediksi konsekuensi. Betul sekali, masa remaja adalah masa yang sangat liar dalam berpikir, dan juga mulai terbentuk pikiran-pikiran yang logis, namun belum bisa memprediksi apa yang akan dilakukannya. Itu berdampak baik atau buruk. Sehingga perlu melakukan pelatihan-pelatihan untuk dalam mengambil sebuah keputusan sesuai dengan berbagai pertimbangan dari apa yang akan dia lakukan. Oke, kita lanjut ke ciri perkembangan bahasa peserta didik usia 15-18 tahun. Pertama, suka bercerita banyak hal kepada teman. Ini apalagi bahwasanya perempuan, baik itu laki-laki, suka melakukan curhat, bahasa kerennya ya. Curahan hati kepada teman sebayanya daripada dengan orang tuanya. Nah, jangan sampai kita membimbing anaknya itu tidak curhat kepada orang tua. Karena tetap bahwasanya orang tua itu orang yang pertama kali yang ada dalam keluarga. Hal yang wajar jika memang dia bercerita kepada teman, tapi jangan sampai porsinya itu lebih besar ke teman daripada ke orang tua. Seperti itu. Yang kedua, sedikit berbicara atau menjawab pendek pada orang dewasa. Karena sudah punya dunianya sendiri, hal tersebut memang hal yang wajar. Karena intensitas bertemunya itu, kalau peserta didik itu di sekolah dengan temannya, dibandingkan dengan orang dewasa. Ya, walaupun ada waktu weekend, jika dilakukan dengan quality time yang bagus, itu tidak akan sampai remaja sedikit berbicara. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Dan biasanya yang lebih banyak mengeluarkan kata-kata, berbicara, itu perempuan dibandingkan laki-laki. Kenapa bisa seperti itu? Karena perempuan itu pandai dalam mengekspresikan dibandingkan dengan laki-laki yang terlihat maskulin. Ketika ingin mengungkapkan, takutnya tidak dianggap laki, tidak dianggap jantan. Padahal tidak seperti itu. Mungkin dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri.
Oke, selanjutnya memahami candaan orang dewasa dan menggunakannya ketika bercanda dengan orang lain. Betul sekali bahwasanya sering berinteraksi dengan masa remaja itu kan ambangnya itu dengan masa dewasa, sehingga terkadang mengikuti apa yang dilakukan oleh masa dewasa dan diterapkan oleh dirinya dengan temannya. Dan padahal segala sesuatu yang kita lakukan, terutama pada masa remaja, itu tidak semuanya bisa kita lakukan dan bisa mengena pada masa tersebut. Selanjutnya, menyesuaikan gaya bahasa dan menggunakan bahasa gaul dengan teman. Oke, menyesuaikan gaya bahasa, ya, mempunyai gaya bahasa sendiri karena terbentuk identitas dirinya, brandingnya seperti apa. Seperti itu. Dan ini hal yang sangat wajar pada masa remaja 15 sampai 18 tahun. Oke, ini rencana pembelajaran layanan BK yang saya buat untuk masa remaja 15 sampai 18 tahun terkait tentang layanan BK penyesuaian diri remaja di sekolah baru. Aspek perkembangan dalam capaian layanan BK itu adalah kesadaran tanggung jawab agar dapat menyesuaikan diri dalam berinteraksi secara harmonis dengan orang lain sesuai hak dan kewajiban. Nah, ini ada contohnya ya. Tujuannya yang pertama, tahap pengenalannya peserta didik dapat memahami pengertian dan proses penyesuaian diri. Peserta didik pada tahap akomodasi dapat memahami karakteristik penyesuaian diri. Tahap tindakan, peserta didik dapat memahami cara menyesuaikan diri di sekolah. Ya, jadi dia dapat melakukan cara yang sudah dia pahami dan melakukan aksi nyatanya bagaimana cara menyesuaikan diri di sekolah. Ini yang tahap tindakan. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang saya lakukan kepada guru, penting sekali kepada guru-guru mata pelajaran untuk memahami perkembangan peserta didik masa remaja. Supaya apa? Ketika mengajar, terjadi perbedaan, ada siswa yang bisa mengerjakan dengan cepat, yang biasa saja, bisa yang sangat lambat. Ini perlu diketahui karena ada tugas perkembangan yang belum tercapai pada siswa tersebut. Oke. Nah, ini layanan yang saya lakukan kepada remaja awal pada anak kelas 10 ya di sekolah baru. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru BK ya untuk dapat melakukan layanan klasikal. Baik itu layanan kelompok juga bisa terkait tentang penyesuaian diri remaja di sekolah baru. Nah, ini ada beberapa kontennya ya. Ada 4 pengertian, karakteristik, faktor, cara menyesuaikan diri di sekolah. 4 ini saya kemas dengan singkat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, seperti ini pengertian dan proses penyesuaian diri. Bahwasanya anak-anak peserta didik perlu tahu dulu bahwasanya kenapa mereka susah beradaptasi di tempat yang baru. Nah, perlu dipahami dulu definisinya. Bahwasanya, oh saya ternyata belum dapat menyesuaikan diri, belum dapat berusaha untuk mencapai keharmonisan, sehingga belum bisa menyelesaikan diri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu hal yang wajar karena berbagai faktor ya. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini karakteristiknya, bahwasanya karakteristik penyelesaian diri itu tidak menunjukkan adanya ketegangan. Betul sekali bahwasanya kita memahami berbagai perbedaan ya, tidak sampai kita emosi. Terus yang kedua, mampu dalam belajar, tidak menunjukkan adanya prestasi pribadi, menghargai pengalaman perbedaan pada peserta didik. Nah, ini merupakan salah satu beberapa penyesuaian diri positif ya. Ada penyesuaian diri dengan menghadapi masalah secara langsung, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi, penyesuaian dengan trial and error, dan penyesuaian yang lainnya ini menjurus ke hal yang positif. Jangan sampai ke hal yang negatif ya Bapak Ibu. Karena apa? Jika penyesuaian diri ini terbalik dengan yang ada di dirinya, itu tidak dapat mencapai perkembangan baik itu fisik, kognitif, sosio-emosional, dan bahasanya itu akan terganggu Bapak Ibu. Dan harapannya sebagai guru dapat menjelaskan bahwasanya ini loh penyesuaian diri yang positif. Ini yang dapat kamu lakukan ketika masa remaja untuk bisa menyesuaikan diri. Karena apa? Jika tidak bisa menyesuaikan diri, pasti ada suatu hambatan, baik itu dalam belajar, berinteraksi, ataupun ketika kita mencapai harapan atau cita-cita yang diinginkan ketika berada di sekolah. Oke. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi ya
Penyesuaian diri itu pertama kondisi fisik jasmania, perkembangan kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional, kondisi lingkungan, penentu kultural, dan agama. Nah, ini beberapa faktor ini dapat mempengaruhi baik itu bisa semuanya atau hanya beberapa saja. Itu disesuaikan dan dilihat sejauh mana perkembangan pada peserta didik tersebut. Nah, ini bagaimana cara-cara menyesuaikan diri di sekolah dan silahkan ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta didik kita yang terlihat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri di sekolahnya yang baru. Beritahu bahwasanya dia perlu memahami situasi di kelas dan atau sekolahnya. Berbaik sangka juga, jangan sampai kita berhusnuzon. Terus juga sesuaikan dengan keadaan sekolah. Memang sekolahnya seperti ini budayanya. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, jika ada hal yang positif, itu kita lakukan. Terus kita juga pahami aturan-aturan, karena dimanapun kita berada, itu selalu ada aturan yang melekat di instansi tersebut atau di lembaga tersebut. Terus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah untuk memahami lingkungan sekolah yang baru. Kenali dan hormati guru. Biasanya ada buku perkenalan. Nah, minta tanda-tanda sebagainya itu bisa dilakukan. Menghargai sesama dilakukan dengan games ice breaking itu bisa. Menjadi diri sendiri itulah yang terpenting, bahwasanya menjadi diri sendiri yang tidak merugikan orang lain. Jangan sampai menjadi diri sendiri tapi merugikan orang lain. Lanjut. Nah, itu terkait tentang pemaparan tugas perkembangan masa remaja akhir di SMA terkait tentang bagaimana merancang ini layanan pembelajaran terutama pada BK berdasarkan perkembangan peserta didik. Nah, mudah-mudahan ya saya dapat menginspirasi terkait bagaimana merancang pembelajaran yang melihat dari tugas perkembangan dari peserta didik. Jangan sampai kita tidak melihat tugas-tugas perkembangan peserta didik yang identik dengan tadi. Ciri-cirinya masa remaja yang bermasalah, mencari identitas, terjadi perkembangan fisik yang pesat, ya baik itu pada fisik, kognitif, emosi, sosial, bahasa. Nah, perlu dipahami secara sesama sehingga jika kita sudah memahami perkembangan peserta didik pada fase E atau F, ya, pasti mudah-mudahan kita gampang untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik. Seperti itu video dari saya. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi guru di seluruh Indonesia. Salam dari saya, mudah-mudahan lifelong learning always long life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.